Mudah sekali menghancurkan, mudah sekali untuk membumi hanguskan dan untuk membunuhi rakyat Gaza itu. Tapi perlawanan umat Islam yang ada di jalur Gaza, di Palestina ini, itu tidak padam sampai sekarang. Mereka menunjukkan ketangguhan, menunjukkan kekuatannya. Kenapa kekuatan mereka itu bisa lahir? Karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Setiap rumah yang ada di Gaza itu minimal ada satu anak yang hafal Quran. Minimal hatam 30 juz, hafal 30 juz. Setiap tahun 2 kali diadakan wisuda Al-Quran, hafalan Quran, diikuti mulai dari anak-anak sampai orang tua. Itulah yang menyebabkan mereka ini menjadi orang terhormat, menjadi orang yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya yang wajib dan berhak untuk kita sembah. Dialah Allah yang menciptakan seluruh alam raya ini lengkap dengan fasilitasnya untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Dia Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan, demikian pula yang menciptakan orang tua kita, kakek nenek kita, moyang kita, semuanya sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka tidak henti-hentinya lisan kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka mari pagi hari ini masih dalam suasana Idul Adha, hari kedua tasyrik. Mari kita sama-sama memperbanyak fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Memperbanyak takbir, takbir hari kemenangan. Takbir yang menyatakan bahwa diri kita ini lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir di mana seorang hamba senantiasa berserah diri dan pasrah kepada semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak lupa juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW
yang diberikan kemuliaan, diberikan karunia yang besar oleh Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah karena diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus ke tengah-tengah kita untuk membacakan ayat-ayat Allah, untuk menyucikan jiwa-jiwa kita, dan untuk mengajarkan isi Alkitab dan hikmah, sehingga sempurnalah kehidupan kita sebagai manusia, hamba Allah mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita berhasil sukses menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Maka karunia itu kita harus akui, dan pengakuan kita atas peran dan tugas baginda Rasulullah SAW ini kita wujudkan dengan kita banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya pagi ini dapat berjumpa dengan jamaah, warga, dan juga pimpinan Muhammadiyah serta seluruh jajaran kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo ini biasanya lewat Unmuh ini hanya lewat saja. Sering saya ke Ponorogo, tapi yang sering mengundang itu Unida, Universitas Darussalam Gontor, untuk ngisi hampir setiap tahun ya. Itu program kaderisasi ulama yang ada untuk tingkat pasca sarjana di Unida. Alhamdulillah kali ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman, bapak-bapak, para sesepuh ya, dalam pengajian Al-Manar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tema kita adalah Indonesia terang dengan Al-Quran. Kenapa tema ini kami pilih? Karena sebelumnya pernah ada ungkapan, bahkan tagar di media-media sosial, kemudian juga sering diungkapkan oleh lapisan anak muda yang menjadi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, yang menyatakan bahwa Indonesia ini gelap. Makanya kalau Indonesia gelap, kata anak-anak muda kemarin itu, kabur aja dulu. Ya, tapi kaburnya bukan karena lari takut diperiksa KPK. Ya. Ada yang begitu? Ada ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada kader Muhammadiyah yang lari kabur dari KPK. Ya. Hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi cahaya, menjadi lampu penerang, pelita bagi kehidupan kita umat manusia. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah nur. Karena Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber keilahian Al-Quran itu adalah bersifat pasti. Tidak ada yang meragukan dan menyangsikan keaslian dan sumber utama orisinalitas Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah itu disifati oleh dirinya sebagaimana bisa kita baca di dalam surah An-Nur. Surat apa namanya? An-Nur. Surat artinya cahaya.
Di ayat ke-35 Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Dan seterusnya ila akhir ayat. Surat An-Nur diawali dengan sebuah ungkapan yang unik. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ya, itu surat An-Nur itu dimulai dengan ungkapan inilah surat. Ya, nggak ada surat lain itu dimulai dengan penegasan inilah surat. Ya, yang kami telah turunkan, yang kami telah fardukan isinya kepada kalian. Ya. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang mayoritas di tanah air ini, di Indonesia ini, yang setiap tahunnya mengirimkan jumlah jamaah haji terbanyak dari seluruh dunia. Alhamdulillah. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak yang haji? Insya Allah. Ya. Jadi haji itu memang undangan Allah. Meskipun kita punya duit, meskipun kita sudah bayar mahal, kalau belum dapat undangan, nggak jadi berangkat. Ya. Jadi jangan sombong. Punya uang banyak, bisa beli tiket haji furoda. Ya, ada di sini yang jadi korban. 800 juta sekarang. Kalau kemarin masih 350. Ya, 350 500 itu dapat. Sekarang udah 800. Berangkat daftar tahun ini berangkat langsung. Ya. Ya kalau belum dapat undangan dari Allah, ya, karena haji itu adalah pertemuan kolosal umat Islam dari seluruh dunia ini. Sponsornya tunggal, pengundangnya itu tunggal, aturan-aturannya, syarat dan ketentuan yang berlakunya itu selama menunaikan ibadah haji itu bersumber dari sumber yang tunggal. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berhak untuk mengundang siapa saja yang bisa diundang dan tidak mengundang siapa saja yang tidak akan bisa datang. Itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat Islam yang mayoritas ini, yang katanya terbesar di dunia jumlahnya, walaupun sudah bergeser katanya, sekarang jadi nomor 2, ya, dikalahkan oleh Pakistan, ya, tapi beda tipis lah. Tidak terlalu besar ya jaraknya antara Pakistan dan Indonesia ini. Ya. Ini kita punya bertanggung jawab, punya tugas besar bagaimana kita umat Islam yang mayoritas ini dalam jumlahnya itu menjadi faktor penentu untuk kemajuan bangsa Indonesia, menjadi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kenapa Indonesia itu bisa gelap? Ya. Ya karena ulah manusianya. Indonesia ini padahal kaya raya. Kalau kita bicara sumber daya alam, Masya Allah, aneka ragam sumber daya alam ini luar biasa di Indonesia. Paling lengkap. Bukan hanya minyak dan gas. Kalau Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, Emirat, Kuwait, Bahrain, ya, dikumpulkan jadi satu, dan sekarang tambah di perairan Laut Mediterania, di perairan Gaza itu ditemukan cadangan gas alam terbesar di dunia, 6 triliun kubik. Itu Gaza itu. Ya, Gaza yang kecil
luasnya hanya 1 kecamatan. Ya, mungkin 1 sampai 2 kecamatan di Ponorogo ini. Ya, lebih kecil daripada kota-kota besar di dunia Islam. Ya. Wilayah geografinya itu datar, tidak ada bebukitan, tidak ada pegunungan, tidak ada lembah, ya, tidak ada hutan. Yang itu kalau ya dibombardir, ya sekarang kita lihat sudah 70% infrastruktur di Gaza itu sudah hancur. Mudah sekali menghancurkan. Mudah sekali untuk membumi hanguskan dan untuk membunuhi rakyat Gaza itu. Tapi perlawanan umat Islam yang ada di jalur Gaza, di Palestina ini, itu tidak padam sampai sekarang. Ya. Ini kan luar biasa. Mereka menunjukkan ketangguhan, menunjukkan kekuatannya. Kenapa kekuatan mereka itu bisa lahir? Karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Setiap rumah yang ada di Gaza itu minimal ada 1 anak yang hafal Quran. Minimal. Setiap rumah 1 kakak. Itu minimal 1 penghafal Quran. Hatam 30 juz, hafal 30 juz. Setiap tahun 2 kali diadakan wisuda Al-Quran, hafalan Quran, diikuti mulai dari anak-anak sampai orang tua. Ya, usia 70 tahun baru hafal Quran. 80 tahun ada yang wisuda tamat hafalan Quran 30 juz. Kalau warga Ponorogo kira-kira bagaimana? Masih mau ngapalin Quran? Hah? Baca Qurannya begini. Nggak kelihatan Pak Ustaz. Nggak bisa bacanya. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa baca, tapi yang penting mau baca. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah yang menyebabkan mereka ini menjadi orang terhormat, menjadi orang yang mulia. Ya. Kita Indonesia ini ya, punya perpustakaan tertinggi di dunia. Pernah Bapak Ibu main ke Jakarta nggak? Ada gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 27 lantai, 126 meter tingginya. Itu dinobatkan oleh MURI tahun lalu menjadi perpustakaan tertinggi di dunia. Hebat tidak? Hebat gedungnya. Isinya juga hebat, banyak bukunya, banyak. Tapi apakah itu cermin bagi minat baca masyarakat Indonesia juga tinggi? Tidak. Ya. Kita harus membedakan mana masyarakat yang bisa membaca dan yang biasa membaca. Ini semua yang di sini kumpul pasti bisa baca semua kan? Bisa. Tapi apakah biasa membaca? Enggak. Angka literasi dalam artian melek huruf bangsa Indonesia ini termasuk yang tertinggi di dunia, lebih dari 95%. Itu sudah bebas dari buta huruf. Jauh Pak dibandingkan dengan negara-negara Arab. Saya pernah di Mesir belajar 10 tahun, 9 tahun. Orang Mesir itu buta hurufnya masih tinggi, 60%. Ya, 60% itu buta huruf. Tapi mereka yang buta-buta huruf ini, kalau giliran ngaji, baca Quran, dengerin Quran, itu paling top, nomor 1. Ya. Yang 60% buta huruf Al-Quran ini, itu setiap tahun memproduksi doktor, profesor, banyak, paling tertinggi di Timur Tengah. Ya, mungkin juga di dunia Islam. Mereka universitas-universitas di Mesir seperti Al-Azhar, Kairo, Ainus Syams itu nggak terlalu peduli dengan indeks level perguruan tingginya masuk 100 atau 500 besar dunia, itu nggak peduli Pak. Mereka nggak.
pakai standar internasional. Tapi kenapa orang-orang umat Islam dari seluruh dunia ya masih senang, masih berharap, bahkan ngantri untuk mengirimkan anak-anaknya belajar di Al-Azhar, belajar di universitas di Mesir? Padahal kalau indeksnya Al-Azhar itu, universitasnya itu tidak masuk 500 besar dunia itu, Pak. Jajaran 1000 saja itu belum tentu masuk. Mereka nggak peduli itu. Tetapi yang dimunculkan di sana adalah lingkungan milieu yang mengajak mahasiswa untuk rajin membaca, rajin menelaah, rajin mengkaji, walaupun tidak begitu banyak dikenal apa yang disebut dengan indeks jurnal-jurnal. Sekarang kalau dosen di perguruan tinggi sibuk dengan administrasi. Ya, dosen Unmuh, wah potang-panting, ngisi Scopus, buat jadi lektor kepala, guru besar. Sama di Muhammadiyah juga. Saya paling itu. Ini. Kenapa? Akhirnya masyarakat jadi tidak maksimal mendapatkan bimbingan dari orang-orang berilmu. Kita lebih banyak berkutat pada hal-hal administratif, tidak pada hal-hal yang substantif. Ya. Jadi begitu besarnya angka melek huruf di bangsa Indonesia ini, tapi tidak menunjukkan kita ini adalah bangsa yang maju, yang terbiasa untuk membaca. Nah, maka itu kita umat Islam ini harus memikul rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, bagaimana membenahi, memperbaiki Indonesia ini supaya tidak gelap. Indonesia ini terang benderang. Ya, itu kuncinya, faktor utamanya ada pada umat Islam. Semalam ketika saya di bus, saya di WA sama seorang tokoh ulama. Ustadz, saya berharap tolong alumni-alumni, dai-dai alumni Al-Azhar yang antum pimpin ini, saya kebetulan diamanahi sebagai ketua umum Forum Dai dan Mubalik Al-Azhar alumni yang ada di Indonesia. Itu beliau minta supaya coba forum ulama dai alumni Al-Azhar ini ya, menyusun konsep, menjabarkan, mengelaborasi konsep pembangunan asta citanya Presiden Prabowo Subianto itu dengan pendekatan keislaman. Jadi asta cita ini jangan dianggap remeh, Pak. Ini arah yang akan membentuk Indonesia itu kemana. Mau jadi apa? Jangan dianggap ini sekedar visi misi janji kampanye presiden. Lah iya, kalau kalah nggak jadi itu jadi program pembangunan lah, tapi ini menang ya. Di sini kemarin milih Prabowo apa loh, gimana ya. Orang-orang di pusat milihnya Prabowo malah di bawah. Ya, ini sudah jadi bukan hanya sekedar visi misi calon presiden, Pak. Ini sudah karena beliaunya menang ya. Soal urusan menangnya benar apa enggak itu saya nggak tahu lah ya, wallahu alam. Tapi ini fakta kan, sudah diakui kan. Ya. Inilah pemimpin kita bersama. Kita harus berada di belakang beliau. Nah, asta cita itu bukan hanya tidak boleh hanya diisi, dijelaskan oleh kelompok pengusungnya presiden saja, tetapi bagaimana umat Islam ini, karena ini sudah menjadi platform kabinet yang disebut dengan merah putih, ya, asta cita itu harus diisi, harus dielaborasi dengan semangat dan spirit keislaman. Ya, ini tugas UMP ini. Tugas semua lapisan
masyarakat terdidik di kalangan umat Islam, bukan hanya forum alumni Al-Azhar saja. Nah, kebetulan saya semalam ini penting juga loh. Iya betul ini ya. Saya baru ngeh itu. Ini jangan sampai Astacita ini diseret dibawa oleh kelompok liberal, kelompok sekuler untuk semakin mensekulerkan Indonesia. Gitu. Jangan sampai kita dibawa dengan Astacita ini lalu seperti pengalaman kemarin 10 tahun. Ya, kita ini dibentur-benturkan di antara umat Islam ini. Ya, menentukan hari raya saja seperti mau perang saudara. Ya, itu zaman dulu itu, zaman yang kemarin. Ya, alhamdulillah setelah Pak Prabowo jadi presiden, ya, bagaimana rasanya? Enak? Enak. Orang kan ingat nanti ucapannya Pak Harto itu, si penak zamanku toh, ya toh. Ah ini menantunya Pak, jangan macam-macam sampean. Ini gayanya Pak Harto ini ditiru ini. Gimana gaya Pak Harto? Dalam hal keagamaan, paham? Itu ambil dari Muhammadiyah Pak. Makanya perbedaan Idul Fitri Idul Adha selesai. Gak ada begini-begini. Gak ada orang ribut nyerang-nyerang Muhammadiyah. Selesai. Ada nggak friksi sekarang? Pernah dirasakan? Oh, kalau Bapak ini karena menganggap hasilnya sama dengan Muhammadiyah jadinya enteng. Ya kan? Kemarin Idul Fitri itu kan ribut Pak di bawah itu, terutama sebelah ya. Nah, itu ribut itu. Kenapa? Ini belum ada hilalnya kelihatan. Pemerintah sudah menetapkan ada. Sekarang ini, kemarin saya di Surabaya khutbah di Sidoarjo. Itu pengurusnya bilang, pernah nanya, kebetulan ini kan masjidnya masjid ya kultural Muhammadiyah itu ya. Nanya ke tokoh-tokoh yang lain, gimana Idul Adha besok ini? Sama apa enggak? Kalau ditanya tokoh-tokoh NU itu bilang 1000% beda. Muhammadiyah lebih dulu daripada pemerintah. Dan betul, negara-negara ASEAN, saya kemarin dapat kabar dari teman-teman perkumpulan ulama di Malaysia, memang hari rayanya itu Sabtu Pak. Keputusan Mabims itu semua Sabtu. Indonesia sama dengan Saudi kan, 6 Juni sama dengan PP Muhammadiyah. Nah ini. Jadi apa yang ingin saya katakan apa? Ini bagaimana kita bisa memberikan pengaruh positif ya, bukan yang negatif. Ya 10 tahun kemarin itu ya Allah hancur-hancuran. Ya kita diadu domba, kita dipecah belah, kita dilemahkan, narasi-narasinya menyudutkan umat Islam. Ya, kelompok radikul, ya anti Pancasila, TNKRI. Ternyata yang paling teriak-teriak anti Pancasila itu ya bermasalah, selalu dicari KPK itu. Ya. Nah, kita harus sudahilah yang begini-begini ini, slogan-slogan nggak jelas. Ya, hanya untuk menyingkirkan kelompok-kelompok atau elemen bangsa yang ingin memperbaiki Indonesia. Tujuannya itu Pak. Stigma radikalisme, stigma ekstremisme, stigma terorisme. Ya, meskipun ada segolongan kecil dari umat ini yang memang mengarah atau punya fikrah seperti itu, tetapi stigma cap-cap seperti itu secara resmi negara atas nama negara ini memberikan stigma itu ditudingkan kepada mayoritas terbesar rakyat umat Islam. Tujuannya untuk apa? Menjauhkan kita dari proses bernegara, menjauhkan kita dari proses pembangunan agar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang memiliki visi luar biasa,
yaitu berketuhanan yang Maha Esa, dan itu sudah dan telah akan disingkirkan di masa periode 10 tahun lalu. Diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, bukan yang Maha Esa. Ya. Masya Allah. Semua kurikulum pendidikan kita, karena yang pegang ini tidak jelas. Yang megang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ya, pengusaha, bukan ilmuwan, nggak punya akar dalam pendidikan, taunya Gojek. Dan ngurus Kementerian Pendidikan hancur, Pak. Makanya kita bersyukur, berterima kasih ya. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, dia belum dianggap berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau percayakan, presiden kita percayakan kepada kader Muhammadiyah. Ini untuk apa? Ini salah satunya untuk merombak, untuk mengubah ya, landscape tatanan pendidikan kita. Agar apa? Kembali kepada jati diri bangsa, kepada Pancasila. Pancasila yang benar itu ya sesuai urutannya dong. Ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 1. Jangan dibikin nomor buncit. Lalu kemudian diubah konsepnya menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Mau diperas lagi jadi Trisila, lalu jadi Ekasila, gotong royong. Apa? Pancasila mau diperas-peras. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita perlu pengorbanan. Kita bicara tentang Idul Kurban, Idul Adha, bagaimana spirit pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu harus kita copy paste dalam perjuangan kita untuk menegakkan Islam ini di bumi ya, Indonesia. Di negeri Zamrud Katulistiwa, negeri yang banyak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tugas kita umat Islam, pemimpin Islam, lembaga-lembaga ormas-ormas Islam untuk menghadirkan Islam bukan hanya rahmatan lil alamin ya. Tapi ayo kita sekarang ini bagaimana Islam ini menjadi rahmat bagi Indonesia, rahmatan li Indonesia. Rahmatan lil alamin cakupannya terlalu luas. Minimal kita harus buktikan bahwa Islam itu rahmat bagi Indonesia. Nah inilah bagaimana Islam Al-Quran ini menjadikan Indonesia terang. 1, Al-Quran itu menjadi panduan sumber moral dan etika ya. Yang kedua, Al-Quran ini menjadi pendorong ilmu pengetahuan, melahirkan masyarakat yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Ya, ini ciri umat Islam, Pak. Peradaban Islam itu adalah peradaban ilmu, bukan peradaban khurafat, bukan peradaban yang berdiri di atas teologi yang kacau balau. Ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, bersumber kepada tauhid. Ya, insya. Oke, sudah bisa. Kemudian masih banyak lagi di sini saya sebenarnya membuat slide ya. Nanti bisa dibagikan, bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua di rumah. Mudah-mudahan ada forumnya ya. Yang begini-begini bagus dibikin forum seperti WhatsApp group atau apa gitu ya. Jadi kita bisa berbagi berbagi materi ya, kajian-kajian itu. Jadi kita ngaji bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi ada apa yang bisa kita bawa ke rumah, kembali ke rumah kita masing-masing untuk kita ajarkan, kita tularkan kepada anggota keluarga kita, insya Allah. Kalau bisa panitia pengajian Al-Manar ini setiap berkala seperti ini itu rutin punya database jamaah ya, ada tanda tangannya hadir, ada data formnya ya, anaknya berapa ya, pekerjaannya apa,
ya, pendidikannya bagaimana anak-anak kita, kemudian ekonominya seperti apa, sehingga apa? Kita ini membentuk sebuah komunitas, di mana komunitas itu ya ini akan memperkuat basis gerakan Muhammadiyah insya Allah. Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan spiritual, Al-Quran sebagai pedoman bagi upaya kita, bangsa kita untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, Al-Quran sebagai rujukan bagi kita untuk menghadirkan persatuan dan kedamaian, menyelesaikan konflik dan memberikan harapan, sekaligus panduan eskatologis. Percaya kepada hari akhirat akan menjadikan kita, para penyelenggara negara, ya, kemudian masyarakat luas, ya, kalau dia percaya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hidupnya akan selalu disiplin, bertanggung jawab. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita, apa aktivitas kita dalam penyelenggaraan negara kita ini, pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin di dalam Islam bukan hanya bertanggung jawab di hadapan rakyat, di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi juga dia bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang di sana sini, ya, karena kami datang terlambat, jadi tidak bisa berlama-lama. Tadi diingatkan oleh panitia karena waktunya terbatas. Silakan saya kembalikan. Apakah ada tanya jawab atau ditutup ya dengan doa? Insya Allah. Mari kita tutup kajian kita dengan kita senantiasa muhasabah, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Ya, di bulan yang baik, Yaumul Qar, hari ketika jamaah haji berhimpun tinggal di Mina, ya, dan di hari Tasyrik yang merupakan rangkaian kelanjutan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan kita sedang berada di bulan haram, di bulan Zulhijjah, maka mari kita sama-sama memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada bangsa Indonesia, kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, agar diberikan petunjuk hidayah, jalan yang lurus, jalan yang benar, dan Allah berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Islam di Muhammadiyah, di ormas-ormas Islam yang lainnya, untuk dapat mengawal, menjaga Republik Indonesia ini dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam, agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan juga keluarga-keluarga kita semuanya agar menjadi keluarga panutan dan teladan, keluarga yang menomorsatukan pendidikan tauhid dan akhlak, keluarga seperti halnya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, yang berkorban, yang berjuang sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap kita, setiap ayah, bapak yang hadir di sini menjadi teladan seperti Nabi Ibrahim. Setiap ibu yang hadir di tempat ini mudah-mudahan menjadi teladan bagi keluarga yang seperti Hajar. Setiap anak yang hadir di tempat ini mudah-mudahan menjadi teladan dalam ketaatan dan ketakwaannya seperti Nabi Allah Ismail alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin wa fi kulli makanin min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma wahid kalimatana, Allahumma wahid sufufal muslimin wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.